Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video kali ini gue bakal membahas untuk part 4-nya, adalah lanjutan dari part 3 yang udah gue buat itu. Dan masih sama di World Bank Program Budget Analysis, di mana saat ini gue bakal melakukan masih di preparation, jadi gue masih mempersiapkan datanya, di mana gue bakal menghitung untuk biaya eksternalnya dan biaya presentase dan lain-lainnya. Karena di sini memang untuk datanya juga baru ada biaya internal atau bank budget dan juga semua pembayaran yang termasuk bank budget dan eksternal gitu ya. Oke, jadi untuk step pertama di sini kita langsung aja kita menggunakan variabel yang terakhir kali kita gunakan yaitu adalah WBP preparation 1, di mana kita akan membuat kolom baru. Ya, kita membuat kolom baru kalau misalkan di software Power BI atau apa itu nanti ada create new column dan lain sebagainya itu, tapi kita menggunakan Python, jadi kita bikin datanya di sini di mana kita bakal membuat external budget ya. Jadi external budget ini itu ya, perumusannya itu dari si Alphans kita kurangin dengan bank budget. Jadi Alphans ini kan ibaratnya udah mencakup bank budget dan biaya eksternal gitu ya. Nah dari situ kita akan mengambil biaya eksternalnya dengan cara Alphansnya kita kurangin dengan bank budget yang hasilnya adalah biaya eksternal. Nah untuk codingannya kalian bisa ikutin aja. Jadi seperti ini ada WBP Pre 1 untuk datasetnya. Nah, kita bikin kolom baru external budget sama dengan WBB Pre 1 untuk kolom Alphans, ya ini perhitungannya di bagian belakang. Alphans kita kurangi dengan bank budget. Nanti hasilnya akan muncul external budget. Mungkin ini kita bisa run dulu. Oke, ini belum kita run ya. Sebentar, yang sebelumnya gue belum run guys. Sorry. Oke, ini udah gue run. Jadi nanti hasilnya seperti ini, ada external budgetnya 0,5 dan 33, terus 52,5, 9,4, dan 0,0 gitu. Nah, untuk data yang kosongnya itu nggak ada karena 0,0 ini memang dia berarti dia nggak ada external budget, pure di internal budget gitu. Nah, selanjutnya gue bakal melihat, jadi tadi kan di awal itu kan gue selalu bilang kalau gue maunya persentasenya 50/50% gitu kan dari biaya internal untuk eksternalnya. Kalau misalkan lebih itu berarti projectnya kurang ideal ya atau not ideal lah ibaratnya gitu. Nah di sini gue bikin dulu presentasenya terlebih dahulu sebelum gue menentukan kondisi apakah project ini ideal dan not ideal. Oh ya sebelumnya gue belum notice juga. Jadi nantinya itu gue bakal bikin istilahnya seperti labelnya untuk setiap project atau work program ya unit atau work program ya ibaratnya ini adalah work program gue lah atau unit gue gitu. Nah itu gue bakal bikin kondisinya atau labelnya apakah dia ideal atau nggak ideal. Kalau dia ideal berarti kondisinya adalah biaya eksternalnya itu lebih sedikit atau 50% di bawah atau 50% ya sama aja dengan si biaya internal. Kalau misalkan not ideal berarti si biaya eksternalnya itu lebih dari si biaya internalnya 50% ya lebih lebih 50% dari si biaya internal gitu. Nah, di sini kita langsung aja bikin untuk perhitungan persentase, di mana kalau hitungan persentase itu kita akan menggunakan eh, dengan rumus pembagiannya. Jadi eh, si eksternal budgetnya itu kita akan bagi dengan bank budgetnya. Ya, jadi eksternal biaya dari luar kita akan bagi dengan biaya internal, kita kalikan dengan 100 gitu. Nah, di sini gue ambil dari WBP Pre 1 eksternal budget dibagi ya, WBP Pre 1 bank budget. Jadi eksternal budget dibagi dengan internal budget ya ibaratnya gitu, kita kalikan dengan 100. Nanti itu adalah hasilnya persentase dari kita bikin kolomnya persentase of external budgetnya gitu ya. Jadi persentasenya dia itu berapa? Nah, itu kita bisa lihat nanti di situ. Dari external budgetnya ya, kita bisa lihat external budgetnya gitu. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan dengan melihat ya handle 0,0 values in percentage of external budget gitu. Jadi kalau misalkan ada 0 kayak gini-gini nih, nah ini kita bisa fill dengan 0 gitu. Oh, ini kita belum run ya. Run dulu, run lagi. Oke. Terus ini kita run, sumnya kita lihat dulu apakah ada nilai yang kosong, ternyata nggak ada, kita bisa lanjut. Oke. Untuk selanjutnya di sini gue bakal menentukan kondisinya. Nah, ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalkan dia lebih 50% itu not ideal. If kurang dari 50% itu sama dengan ideal. Jadi kita fokusnya di external budgetnya. Kalau misalkan external budgetnya itu melebihi 50% dari internal, itu kita bakal kasih label not ideal dan else-nya adalah ideal gitu. Nah, di sini gue bakal masukin kondisinya berarti
NP ya, ini salah satu library NumPy ya, jadi kita pakai itu. WWP Pre1 Funding Source Evaluation. Nah, Funding Source Evaluation ini kayak gue bikin labelnya. Jadi nama dari kolomnya itu Funding Source Evaluation np.where, di mana jadi WBP Pre1 ini percentage of external budgetnya itu apabila lebih dari 50, maka dia akan not ideal gitu. Nah, kalau misalkan kita dalam program gitu kan biasa ada if else. Kalau misalkan di Python ini kita bisa langsung aja jadi kurung buka 50, itu yang pertama adalah not ideal, itu adalah untuk yang lebih dari 50. Idealnya ini adalah else-nya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 50, itu dia bakal ideal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat aja, kita run aja, oke. Nah, ketika kita run, kita bisa lihat, oh, persentase eksternal budgetnya cuma 0,5, sedangkan bank budgetnya tuh ada 55,3 juta gitu ya. Nah, persentasenya adalah, persentase eksternalnya itu dari si bank budgetnya ini itu ada di 0,9%. Nah, itu dia berarti kan kurang dari 50% ya. Berarti funding source evaluation-nya adalah ideal. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya, itu analisa yang gue lakukan pada project ini. Supaya nantinya bisa kita lihat project mana nih yang butuh kita kurangin untuk pembiayaannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kita sum, ya seperti biasa lah gue ngecek dulu apakah ada yang nilai kosong atau enggak, dan ternyata emang udah nggak ada yang kosong gitu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian visualisasinya. Jadi ini visualisasi ini nggak gue lakukan di Power BI. Mungkin nanti kita bisa bikin untuk dashboardnya juga ya. Kalau misalkan kalian request mau untuk bikinin dashboardnya juga, nanti gue bakal bikinin juga untuk dashboardnya. Gimana kita coba untuk storytelling data ya di dashboard gitu. Nah, untuk visualisasi ini bakal gue lanjut mungkin ya di video part 5-nya, supaya nanti gue bakal bahasnya fokusnya di satu-satu, jadi yang nanti part 5 di visualisasi. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video ini, dan kalau kalian mau support gue jangan lupa untuk subscribe YouTube gue ini, dan kalian bisa like serta share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video yang gue buat ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya.